Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan diskusi membahas mengenai ruang lingkup epidemiologi kecelakaan. Jadi epidemiologi kecelakaan itu ngomongin apa aja sih? Apa aja yang dibahas di sana? Nah, hubungannya dengan epidemiologi. Definisi, ya kembali ke definisi, back to basic. Epidemiologi adalah ilmu tentang frekuensi, distribusi, dan faktor determinan. Berapa banyak kasusnya, di mana saja, mengenai siapa saja, dan faktor determinan atau faktor risiko, faktor yang menentukan dari suatu peristiwa atau suatu keadaan yang terjadi pada populasi tertentu pada waktu, rentang waktu tertentu. Sementara kecelakaan per definisinya adalah kejadian yang tidak diduga, tidak diinginkan, dan dapat mengakibatkan kerugian apapun, material atau non material. Bagaimana sebuah kecelakaan itu bisa terjadi? Sesuai dengan salah satu teorinya, teori yang paling basic ya, teori Swiss cheese, atau bisa diambil dari teori domino dari Frankfurt. Semuanya diawali dari adanya unsafe condition. Jadi suatu kondisi yang tidak aman, suatu kondisi yang membahayakan, adanya suatu bahaya dari suatu tempat, dari suatu kondisi, maka disitulah yang namanya unsafe condition. Jadi cirinya unsafe condition itu adalah ada hazard, ya, ada faktor bahaya. Faktor bahaya itu ada bahaya fisik. Bahaya fisik itu suhu, kelembapan, pencahayaan terlalu silau, itu juga bahaya. Kemudian terlalu dingin, terlalu bising, itu adalah hazard, itu adalah bahaya fisik. Kemudian ada bahaya psikis atau psikologis, stres dan sebagainya, sosial stres, tekanan bullying dari karyawan atau pegawai yang lain. Nah, itu juga menjadi hazard, atau bahkan mungkin orangnya sendiri depresi dan lainnya. Itu adalah suatu unsafe condition. Unsafe condition tidak akan membahayakan kalau pelakunya atau orang-orangnya nggak ngapa-ngapain. Tapi begitu seseorang ini melakukan sesuatu yang tidak punya kompeten, misal ada mobilnya sudah lama tidak masuk ke bengkel, waktunya ganti kampas rem. Artinya apa? Kalau mobil itu dipakai direm, maka remnya akan blong. Nah, seperti itu. Nah, kebetulan yang naik mobil ini, mobilnya kalau diam di rumah, mobil rusak, diam di rumah, nggak akan jadi masalah. Dia akan jadi masalah kalau dinaikin atau disetiri, ya, dikendarai oleh orang-orang yang tidak kompeten. Maksudnya tidak kompeten itu apa? Tidak tahu ilmu atau tidak punya pengetahuan tentang bagaimana cara menyetir yang baik dan benar. Dicobalah sama anak kecil, syukur di starter, moro injek gas, lari dia. Nah, menyalakan mobil dan menginjak gas itu namanya unsafe act, suatu action yang tidak aman. Begitu mobilnya lari, sruet, hampir mengenai rombong bakso. Nah, itu namanya near miss, nyaris celaka, ya, kejadian nyaris celaka, KNC istilahnya, istilah lainnya KNC. Untung nggak kena gitu ya, untung nggak kena. Begitu melewati rombong bakso, di depan ada rombong tahu campur, kena, bruak, terjadilah accident. Begitu kena ada kerugian material, harus ganti rugi, mobilnya rusak, rombong baksonya hancur, mungkin nanti belum balik sampai ada korban jiwa. Itulah yang namanya accident. Nah, seperti di gambar ini, jadi bisa diamati bagaimana sebuah unsafe condition merupakan suatu kondisi awal atau kondisi dasar dari terjadinya accident. Ya, jadi unsafe kondisi yang tidak aman. Itu ada gambar sebelah kiri, ada barang yang di atas, tapi ternyata pengkaitnya, ya, besi pengkaitnya itu sudah mulai berkarat. Nah, sudah mulai berkarat. Sebenarnya ini kalau tidak ada manusia yang lewat, tidak ada orang yang lewat, tidak menjadi masalah. Tapi jika unsafe condition ini kemudian bertemu dengan unsafe act, unsafe action, di mana pada gambar ini bisa kita amati ada orang yang berdiri di bawahnya kotak itu tadi, itu merupakan unsafe act. Jadi perilaku mereka tidak selamat, tidak aman, ya, perilaku tidak aman. Jadi berdiri di bawahnya katrol yang ada bebannya. Mereka mungkin nggak tahu kalau itu
beban itu bermasalah. Begitu beban itu jatuh, box itu jatuh, kalau tidak sampai mengenai orangnya, maka ini dinamakan near miss atau kejadian nyaris celaka, KNC. Near miss ya. Nyaris kena, barangnya rusak tapi orang-orangnya tidak mengalami kerugian, tidak ada yang tergores, tidak ada luka fisik. Itu namanya near miss. Tapi kalau misalnya jatuh dan mengenai orang-orang itu tadi, maka ini dinamakan accident. Near miss dan accident kedua ini dinamakan insiden atau kejadian. Nah, ini sedikit saya koreksi. Ada yang diskusi seperti waktu sebelumnya. Near miss, insiden dan aksiden, di mana kaitannya? Nah, insiden itu adalah suatu kejadian. Tinggal kita lihat ada korban jiwa atau tidak, ada korban dari manusia atau tidak. Kalau tidak ada, namanya near miss, tidak ada kerugian yang ditanggung, itu namanya near miss, kejadian nyaris celaka. Tapi kalau sudah ada kontak antara hazard, antara benda berbahaya dan manusia, maka ini dinamakan accident, karena di sana sudah terjadi loss atau kerugian. Nah, ini namanya safety pyramid. Oh, tenang aja, kita sering kok near miss. Nah, misalnya near missnya sering, kita selama ini tidak pernah ada kejadian kematian atau tidak pernah terjadi fatality. Hati-hati ya, ini angka piramida dari statistik ya, yang menunjukkan jika kita lihat dari bawah dulu, terjadi 300.000 kondisi unsafe dan kondisi unsafe act ya, ada 300.000 ditemukan faktor bahaya, 30.000-nya itu biasanya sudah terjadi near miss atau kejadian kecelakaan minor, tergores, terbentur, kebentuk ya, memar dan sebagainya, sehingga akhirnya oh ya ini perlu diperbaiki, ini harus dikencengin, ini harus diganti alat-alatnya. Mungkin itu hanya 30.000, tapi tidak pernah ada yang kecelakaan kok, tidak pernah ada yang sampai trauma berat meninggal, tidak ada yang sampai libur. Oh, ada libur. Jadi jika sampai terjadi 30.000 kejadian near miss, maka bisa terjadi 300 lost time accident. Lost time accident itu maksudnya ada kejadian kecelakaan, kemudian korbannya sampai harus libur ya, sampai harus libur dari kecelakaan. Atau jadi libur kenapa ya, karena harus istirahat, cukup istirahat di rumah ya, atau diberikan surat sakit kemudian istirahat di rumah. Wah, ini agak berat, ini sampai perlu ke rumah sakit, bahkan mungkin perlu sampai operasi ya, patah tulang, kecelakaan patah tulang dan operasi. Nah, itu serious disabling injury, jadi cedera yang sampai mengakibatkan kecacatan. Kalau sampai terjadi, ini angka statistik ya, sampai terjadi 30 kejadian cedera, bisa terjadi salah satunya adalah fatality. Fatality itu maknanya adalah sampai meninggal dunia ya. Loh, tapi Pak, di tempat kerja saya yang dulu itu 35 kejadian kecelakaan sampai luka-luka, sampai masuk rumah sakit, tapi tidak pernah ada yang fatality. Ya alhamdulillah ya, seperti itu ya. Jadi jangan menang-menang angka statistiknya salah. No, ini adalah estimasi, perkiraan. Maksudnya kita tidak boleh mengabaikan angka-angka unsafe condition, unsafe act, karena jika itu terjadi terus-menerus maka bisa berakibat pada fatality meskipun hanya satu. Ingat, target kita kalau di bidang K3 adalah zero accident. Baik, berarti sebenarnya ada berapa banyak sih kasus-kasus kecelakaan atau bahkan kematian? Nah, ini satu data yang saya ambil dari indonesia.go.id dari Korlantas Polri. Data kecelakaan selama mudik lebaran tahun 2012 sampai 2019. Ya, jadi ada korelasinya antara jumlah kasus kecelakaan dan korban meninggal, meskipun mungkin tidak selalu beriringan ya. Kita lihat di sana data-data kasus kecelakaan dari tahun ke tahun semakin menurun, tapi korban meninggalnya di tahun pertama kedua naik ya, bahkan naik. Jadi kalau dibuat rasio itu sudah jauh berbeda, kemudian cenderung stabil sampai akhirnya 2017 menurun dan sampai 2019 ya. Jadi mungkin tidak selalu berkorelasi lurus, tidak selalu
beriringan. Kalau sama-sama turun semua. Tidak selalu seperti itu, tapi angkanya masih ada. Ini kalau buat orang-orang K3 ya, orang-orang safety, ini masalah ya, karena target kita adalah zero accident. Itu tadi kalau lalu lintas. Kalau kecelakaan kerja bagaimana? Nah, data kecelakaan kerja dari kasusnya, nah bisa ini lebih hampir sama ya, lebih hampir sama antara kasus kecelakaan kerja dan kematiannya. Yang menarik adalah lihat di tahun 2001 dan 2003, angka kematiannya lebih tinggi daripada kecelakaan kerjanya. Nah, maknanya apa? Mungkin ada kasus kecelakaan kerja yang tidak dilaporkannya hanya yang meninggal saja, jadi masuknya laporannya hanya kasus yang meninggal. Ini tidak terlalu bagus reportingnya, mungkin baru bisa kita analisis setelah tahun 2006, baru mulai kelihatan. Begitu kasus kecelakaan kerjanya meningkat, angka kematiannya juga meningkat. Hampir selalu beriringan ya, jadi hati-hati, jangan mengabaikan kasus kecelakaan kerja, karena kasus kecelakaan kerja yang tinggi mungkin bisa memicu terjadinya tingginya kasus kematian akibat kecelakaan kerja. Epidemiologi tidak hanya berbicara mengenai frekuensi, tapi juga distribusi. Tidak hanya berapa sih jumlah kasusnya, tapi kita juga melihat penyebabnya apa aja, disebabkan oleh apa saja. Kebanyakan ya, kecelakaan kerja itu disebabkan oleh, itu bisa dilihat di sana, tidak mengikuti prosedur. Saya ambil 3 aja yang paling banyak. Tempat kerja yang tidak aman. Jadi unsafe condition itu memang berpengaruh signifikan terhadap terjadinya kecelakaan. Semakin banyak unsafe condition, maka jumlah kasus kejadian kecelakaan kerjanya juga semakin banyak. Nah, ini mungkin kalian yang tertarik untuk skripsi ya mengenai epidemiologi kecelakaan bisa mencari korelasinya. Jadi kalian melihat kasus-kasus, kalian melakukan analisis di tempat kerja, unsafe condition-nya kalian identifikasi, kemudian kalian juga merujuk pada kasus-kasus angka kecelakaan kerjanya. Ya. Bisa dilihat apakah ada hubungan antara tingginya angka unsafe condition dan tingginya kasus kecelakaan kerja atau bahkan fatality-nya. Berbagai macam penyebab kecelakaan ya dari tahun ke tahun fluktuatif, ada yang bergerak ke kanan atas, naik, ada yang naik kemudian turun lagi. Tahun 2012 sepertinya menjadi tahun yang sangat menarik ya, karena banyak kasus, mulai dari SOP tidak memadai, ya, tempat kerja tidak aman, kemudian menempatkan badan tidak aman, perkakas yang tidak standar. Jadi ini termasuk unsafe condition, kurang koordinasi, tidak ada SOP itu juga menjadi unsafe condition ya. Jadi suatu kondisi atau suatu keadaan yang menyebabkan potensi terjadinya kecelakaan, itu namanya unsafe condition ya. Itu yang terakhir, bekerja tidak sesuai bidangnya, incompetence ya. Jadi kalau penyebab, bagaimana dengan tempatnya? Nah, dari distribusi, paling banyak kecelakaan lalu lintas ternyata di jalan ya, kemudian bengkel, pit quarry itu pelabuhan ya. Kemudian pengolahan, kurang tahu saya ini pengolahan apa maksudnya. Kemudian pengerjaan bawah tanah, mungkin pada tahun 2013 itu ada kasus terowongan yang roboh, atau mungkin penggalian yang kolaps ya, seperti itu. Kemudian pengeboran dermaga dan lain-lain. Perkapalan angkanya semoga memang betul 0, tapi Indonesia ini negara kepulauan yang otomatis pelabuhannya banyak, itu menarik untuk ditelaah sebenarnya ya. Bagaimana dengan kasus kecelakaan kerja per tahun? Nah, Menteri Tenaga Kerja Pak Hanif Dakiri menyampaikan bahwa angka kecelakaan kerja menurun dari tahun ke tahun, tapi masih membutuhkan perhatian serius. Untuk itu peningkatan budaya K3 harus terus dilakukan. Ingat, target kita sebagai orang kesehatan, terutama orang K3, adalah zero accident ya. Ini adalah jumlah kasus yang dilaporkan di BPJS Tenaga Kerjaan. Ingat, kejadian kecelakaan ya,
mungkin juga penyakit ya. Hampir semuanya itu iceberg phenomenon, jadi fenomena gunung es yang tampak kelihatan itu hanya sedikit pucuk dari gunung es yang sebenarnya besar sekali ya. Jadi mungkin angka 80.000 itu adalah angka yang kecil, tapi bisa jadi banyak sekali kasus-kasus kecelakaan kerja yang tidak dilaporkan. Minggu depan kita akan bicara mengenai teori-teori penyebab kecelakaan. Ini satu saya bocorkan di sini, ya, ada namanya 3 basic causes, di mana suatu kecelakaan, suatu accident, apakah itu personal injury atau property damage, ya, kecelakaan pada orangnya maupun kerusakan benda, alat, ya, itu disebabkan karena adanya satu energi yang keluar, maksudnya terjadi satu kejadian yang melibatkan benda-benda yang berbahaya, satu kejadian yang melibatkan benda-benda berbahaya, akhirnya muncullah kecelakaan. Kenapa kejadian berbahaya ini bisa terjadi? Karena ada unsafe act dan unsafe condition. Nah, unsafe act dan unsafe condition ini merupakan penyebab tidak langsung. Sebenarnya unsafe act dan unsafe condition kalau tidak ketemu itu nggak akan masalah. Orang yang naik motor tidak tahu bagaimana caranya naik motor, selama motornya baik-baik saja, tidak ada masalah pada motornya, insya Allah tidak akan apa-apa. Ya paling jatuh, tetap ada kecelakaan itu tetap unsafe act ya, besar poinnya di sana besar. Tapi bagaimana kalau sepeda motornya itu rusak? Udah sepeda motornya rusak, yang nyetir nggak ngerti caranya nyetater misalnya, langsung dipencet starternya, gasnya dipolin, wah lari dia. Ya. Akhirnya terjadilah kontak antara host dan hazardnya dengan faktor bahayanya, yaitu kendaraan yang tidak dikendalikan. Akhirnya terjadilah accident. Nah, kenapa kok terjadi unsafe condition? Kenapa kok kendaraannya rusak? Kenapa kok orangnya tidak punya kemampuan untuk mengendarai sepeda motor? Kita mundurkan lagi, adanya poor management safety policy, jadi kebijakan keamanan yang lemah. Maksudnya gimana? Contoh, ya, saya mundur ya dari accident. Accidentnya adalah kecelakaan lalu lintas. Kenapa terjadi kecelakaan lalu lintas? Karena sepeda motor yang tidak bisa dikendalikan dan akhirnya menabrak mobil yang lain. Nah, itu hazardous material ya, unplanned release of energy, itu adalah kejadian kecelakaannya. Ya. Itu penyebab langsungnya, direct cause. Kenapa bisa terjadi kecelakaan? Oh, ternyata yang nyetir nggak punya SIM, usianya masih 15 tahun, anak SMP. Udah dikasih sepeda motor, ngobut, nggak tahu cara mengendalikan, akhirnya nabrak. Kok yo pas sepedanya itu adalah sepeda yang bermasalah, unsafe condition. Pertanyaannya, kok bisa anak umur 15 tahun naik sepeda motor? Ya, karena kebijakan keamanannya tidak ada, orang tuanya membiarkan. Bahkan saya kemarin lihat ada orang tua yang di belakang dan anaknya di depan, mungkin masih sekitar umur SMP ya, diajarin naik sepeda motor. Maksudnya biar mandiri, biar kemana-mana bisa membantu orang tua. Tapi kalau saya itu salah. Karena kenapa? Belum waktunya. Anak yang tidak kompeten dipaksakan untuk kompeten, maka akan terjadi adalah fault, ada kesalahan. Ya. Itu, jadi faktor personal, faktor dari orangnya. Kemudian kendaraannya, kenapa kok kendaraannya rusak? Karena tidak pernah di maintenance, tidak pernah masuk bengkel, tidak pernah ganti oli, tidak pernah dicek rimnya, rodanya sudah gundul maksudnya polos ya, sudah nggak ada batik-batikannya, itu nggak ada. Akhirnya kalau dibuat rim dia loss, ya, akhirnya menabrak. Nah, ini adalah basic cause. Kenapa kok bisa? Jadi ini kalau saya singkat jadi satu kata semua ini, kata-katanya yang tepat adalah tabayun. Jadi kalau kita ada kejadian kecelakaan, jangan langsung menyalahkan, oh lah memang ugal-ugalan. Ya. Seperti yang dulu pernah terjadi, saya sharing sedikit, salah satu sejawat kami, teman dokter ya, dari PSC, Malang Safety Community, Public Safety Community, yang selama ini ngurusi pasien COVID, ya, mengantar jemput pasien COVID pakai ambulan. Kalau ada pasien COVID yang meninggal, mereka yang mengantarkan ke makam. Jadi mereka bekerjanya full, selalu pakai APD level 3. Itu salah satu rekan kami meninggal. Beritanya adalah, meninggal karena COVID, tertular COVID.
Saya dan teman-teman di Satgas Malang Raya sempat, masa sih bukannya kalau kerja itu APD level 3, masa iya APD level 3 masih tembus. Kita cross check, ternyata beliau kecelakaan lalu lintas, kecelakaan tunggal. Jadi ceritanya setelah bekerja mungkin overtime ya, dari pagi sampai malam, atau berangkat malam pulang berangkat petang pulang petang ya, gelap ketemu gelap, pulang itu tengah malam sekitar jam 12 jam 1, naik motor. Mungkin dugaan kami adalah kecapean ya, terlalu payah karena bekerja terlalu lama, terlalu larut, mungkin juga lapar, hipoglikemi, belum makan, tidak ada energi, ngantuk yang pasti. Pulang jam 1 malam naik motor, mungkin maksudnya dikencengin aja biar cepat sampai rumah karena ngantuk, tapi di tengah jalan ngantuknya tidak tertahan, sempat micro sleep, sekian detik, oleng, nabrak pohon dan meninggal. Jadi meninggalnya itu karena kecelakaan, dia naik sepeda motor dan menabrak pohon. Saya tidak tahu persis kondisi saat kecelakaan seperti apa, tapi itu jadi bukan meninggal karena COVID, tapi meninggal karena kecelakaan. Dan itu miris ya, sangat sayang, sangat disayangkan, karena ya, gimana kita menolong, mereka bekerja menolong orang tapi akhirnya wafat dengan cara yang tidak disangka atau tidak berkaitan dengan pekerjaannya. Apakah itu kecelakaan kerja? Ya, jelas kecelakaan disebabkan karena dia melakukan pekerjaannya overload, overtime ya, terlalu berlebihan ya. Yang salah mana? Nah, kalau dilihat lagi, kenapa kok dia bisa bekerja berlebihan? Oh, ternyata sistem shiftnya tidak jalan, shift kerjanya tidak jalan. Umumnya kalau kita bekerja di rumah sakit ya, itu biasanya dibagi menjadi 3 shift ya, pagi, siang, dan malam. Nah, ternyata mungkin temennya yang shift ini kebetulan kemarin kena terpapar positif, harus isoman, jadi keterbatasan SDM, sehingga beliau ini harus overtime, harus 24 jam atau bahkan mungkin lebih di rumah sakit. Makan kurang, istirahat kurang. Tahu sendiri kemarin kasusnya terus menerus, bahkan hampir setiap jam ada pasien meninggal, dan itu sangat sangat boros energi ya. Kenapa kok bisa itu? Oh, karena rekrutmennya tidak jalan. Kenapa kekurangan SDM? Karena kita sudah rekrutmen SDM, tapi ternyata yang melamar cuma sedikit, atau yang berkompeten cuma sedikit. Nah, kenapa cuma sedikit? Ya karena publikasinya kurang. Kembali lagi, ujung-ujungnya manajemen yang kena. Kalau mau diruntut, itu salah satu contohnya. Bagaimana kalau kita melihat dari konsep segitiga epidemiologi ya, di sana ada host, ada agent, dan ada environment. Hostnya jelas manusia atau pekerja, akhirnya kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan, apakah itu menyetir kendaraan bermotor, bekerja di ketinggian, rekreasi itu juga bekerja, ingat ya, atau mungkin di rumah lagi ngepel, lagi nyapu, semua aktivitas manusia itu pekerjaan yang ada targetnya. Kemudian environment-nya adalah lingkungan tempat kerja, atau lebih spesifiknya adalah tempat kejadian kecelakaan. Semuanya justru saling berkaitan satu-satu. Ada faktor manusia. Faktor manusia paling banyak itu adalah karena error dari orangnya sendiri. Orangnya nggak tahu, orangnya tidak paham. Kenapa kok tidak tahu, tidak paham? Karena dia tidak kompeten, lack of competence. Kompetensi itu apa sih? Kompetensi itu 3, pengetahuan, sikap, dan skill. Nah, kalau orang yang tidak punya pengetahuannya kurang, sikapnya tidak baik, maksudnya baik itu tidak sesuai dengan profesinya, tidak sesuai dengan kode etik profesinya. Ya, kalau orang nyetir itu harusnya bersabar, enggak ini ngobot ugal-ugalan, itu sikap. Ya. Kemudian skill teknik, ya. Tidak tahu caranya menyalip shoot, brak, wah itu salah ya. Yang benar shoot west, itu benar. Jadi knowledge, attitude, dan skill itu adalah kompetensi. Kalau salah satu dari ketiganya ini kurang, atau bahkan tiga-tiganya kurang, maka orang itu dianggap tidak kompeten. Seorang mahasiswa dianggap sebagai seorang mahasiswa, dia kompeten sebagai seorang mahasiswa jika punya pengetahuan level mahasiswa sesuai dengan bidangnya, punya sikap sebagai seorang mahasiswa, dan punya skill atau kemampuan, baik itu hard skill maupun soft skill.
sebagai seorang mahasiswa. Ini saya ngomong mahasiswa. Kalau sebagai ahli K3 lebih dalam lagi, harus bisa menggunakan APAR, harus mengetahui semua jenis APD, harus bisa melakukan komunikasi dari attitude ya, seperti itu. Dan jangan lupa ada masalah kesehatan, meskipun pada diagram pie di sebelah kanan masalah kesehatan hanya 5%, tapi ini sangat vital ya. Jadi ada pilot error itu orangnya memang error, tidak konsentrasi ya, spatial disorientasi, jadi tidak konsentrasi, terlalu tidak fokus, ya, nggak fokus, nggak konsentrasi, melamun seperti itu. Kemudian health problem, deliberate crash, jadi karena kecelakaan beruntun. Conditional ejection, jadi karena ada sesuatu yang mengganggu di jalan raya, ini pada kasus kecelakaan jalan raya. Dan maintenance kendaraan yang kurang. Saya tuliskan di situ khusus physical and mental health problem. Hati-hati orang yang sedang menyetir, kalau dalam tekanan lagi marah-marah biasanya akan meningkatkan kecepatannya, jadi ugal-ugalan. Jadi kalau kalian ketemu kendaraan yang ugal-ugalan, bersabarlah ya. Kalau ada pepatah Jawa bilang sing waras ngalah, itu memang betul. Mungkin mereka sedang dalam kondisi tidak waras, dalam artian stres ya, dikejar-kejar waktu, kuliah jam 7, jam setengah 8 baru berangkat sehingga harus ngebut dan sebagainya. Nah itu jangan sampai, karena itu kembali lagi manajemen waktu. Tuh kan, kenapa kok manajemen waktu salah? Karena tadi malam tidurnya kemalaman. Kenapa kok tidur kemalaman? Kerjakan tugas. Kenapa ngerjakan tugas kok baru dikerjakan sekarang? Iya, kemarin-kemarin nggak dikerjakan dan sebagainya. Kalau kita runtut ke belakang, nanti akhirnya ketemu kambing hitamnya ada di mana. Ya. Dan biasanya sih urusannya dengan manajemen, apakah itu manajemen waktu, manajemen personal, dan lain sebagainya. Kalau tadi dari faktor manusianya, nah ini dari faktor alatnya atau proses kerjanya. Orangnya mungkin memang sudah kompeten ya. Oh ini ahlinya ahli nih. Gurunya tukang misalnya. Dia profesor di bidang maku-maku. Padahal udah ada tulisannya workplace safety standard bla 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 bla. Ya. Tapi dia menggunakan kursi ini. Kalau ini sih kelihatan attitude-nya yang kurang ya. Kalau dari gambar kecil itu dia tidak mampu bersikap sebagai seorang yang safety. Tapi ini alatnya yang enggak benar. Kendaraannya yang tidak pernah diperiksakan, tidak pernah dicek. Untuk memeriksa kendaraan bermotor, saya beri tips di sini. Ada tips namanya balok, BALOK. Ya, itu adalah satu metode sebelum kita berkendara. Periksa B dulu, ban. Ya, ban. Jadi dilihat rodanya, anginnya sudah cukup atau tidak. Jangan sampai terlalu tinggi tekanan anginnya atau bahkan gembos ya. Ban dan bensin ya. Jadi B itu ban dan bensin dicek cukup Pak, ada bensinnya. Nanti kamu mau jalan ternyata bensinnya habis ya. Sama juga bohong kan ya. Kemudian balok A, air dan aki ya. Dicek akinya ada listriknya enggak. Kalau nggak ada listriknya nggak bisa di starter. Ada airnya nggak, air radiator. Kalau air radiatornya kering habis, diisi dulu. Kalau tidak maka mesin akan overheat dan terbakar ya, berasap dan bahkan mungkin terbakar atau meledak. Jadi air dan aki. Balok BAL. L itu logam ya, listrik dan logam. Jadi akinya tadi selain air akinya juga dilihat tegangannya, voltasenya, ampernya berapa, sudah cukup atau belum. Hati-hati kalau mesin sudah mulai di starter cekek. Nah itu artinya akinya, salah satunya adalah akinya yang kurang atau kelistrikannya, voltasenya kurang. Kalau mobil nggak bisa nyala sekali, ada namanya jump ya. Jadi di jam itu dikasih lompatan kayak orang kejut jantung. Jadi kayak yang kalian lihat di TV itu, dikasih kabel, disambung sama kendaraan lain, pinjem listriknya kendaraan lain untuk memicu itu. Tapi tetap nanti karburator yang kena itu ya. Saya bukan orang teknik mesin, tapi gara-gara balok itu saya jadi ngerti ya. Jadi sudah oli ya, oli pelumas ya, pelumas minyak rem, oli kendaraan jangan sampai expired, jangan sampai sudah tidak layak pakai tapi tetap digunakan. Dan balok K yang terakhir adalah kaca. Pastikan kaca dan tadi L ya, lampu ya, lampu depan, lampu sein itu pastikan menyala semua, lampu rem
Jangan sampai lampu belakang itu tidak menyala, itu krusial ya. Jadi kamu ngerem, kendaraan di belakang nggak tahu karena nggak ada lampunya. Kalau itu malam, wassalam ya. Loh, tapi kan mobil belakang ada lampu depannya ya, tapi kalau lampu depannya nyala, kalau enggak ya hati-hati. Itu salah satu tips untuk memeriksa kendaraan apapun, mobil, sepeda motor. Kalian mungkin ada yang punya Harley Davidson ya, mobil Ferrari, Lamborghini ya, saya kira sama lah ya, sama aja kan, kayak angkot, sama-sama pakai bahan bakarnya, ada rodanya. Jadi sudah faktor manusia, faktor host, kemudian faktor alat kerja, proses kerja. Bagaimana dengan faktor lingkungan? Ini juga krusial ya. Hati-hati dengan lingkungan fisik yang berbahaya atau mengganggu atau bahkan tidak nyaman. Kalian berangkat dari Malang mau ke Kediri lewat Pujon, berangkatnya subuh, masih ada kabut, hati-hati. Kalau nggak yakin, pandangan terbatas, sebaiknya ditunda. Mau berangkat hujan deras, sebaiknya ditunda. Ada angin kencang, sebaiknya ditunda, daripada jalan kemudian nanti ada pohon roboh ya. Sekali lagi kita harus suudzon ya. Untuk safety itu kita suudzon, jangan-jangan gini, jangan-jangan gini. Itu kalau metode namanya what if. What if the rain is hard? What if the storm has come? So the trees are falling. Ya, gimana kalau misalnya ada badai? Gimana kalau misalnya ada hujan? Kalau kalian sering bepergian naik pesawat terbang, kemudian pesawatnya delay, jangan ngomel-ngomel. Jadi orang itu yang sabar ya. Kalau ada pesawat delay itu kalian bersyukur, untung ditunda. Coba kalau dalam kondisi badai dan jalanan licin, kalian terpaksa berangkat di tengah jalan karena hujan deras ya, bisa kepleset pesawat, bisa jatuh, bisa patah, bahkan mungkin naudzubillah terbakar, meledak dan sebagainya. Jadi justru bersyukurlah ya. Kadang-kadang tidak ada yang namanya kebetulan, tapi semuanya sudah ditakdirkan oleh Tuhan. Jadi kalau ada sesuatu yang kok kayaknya nggak nyaman, ya udahlah, tunda aja. Ingat, keselamatan lebih utama ya. Telat saya kira nggak apa-apa, apalagi kalau misalnya kalian datang kuliah, maaf Pak terlambat karena hujan deras, saya kira itu bisa dimaklumi. Maaf Pak terlambat karena tadi di jalan ada kecelakaan misalnya, kalian terpaksa menolong, atau mungkin kalian kena macet dan sebagainya. Kalau menurut saya pribadi itu wajar ya, seperti itu wajar. Jadi siapa yang menduga kalau akan ada halangan di tengah jalan kan? Hati-hati, lingkungan juga termasuk lingkungan psikis yang tidak mendukung ya. Bullying dari teman kerja yang tidak supporting. Jadi kalian kuliah tapi temannya bully ya, jelek-jelekin, tidak mendukung. Nah itu juga mengganggu keselamatan, mengganggu produktivitas ya. Itu juga tidak nyaman, bisa mengakibatkan bukan hanya kecelakaan tapi juga stres yang berkepanjangan ya. Penyakit akibat kerja, stres ya, itu juga bisa ya. Organisasi atau sistem yang tidak support, tidak memberikan jaminan. Jadi kalian disuruh bekerja di ketinggian tapi nggak dikasih safety harness. Kalian disuruh bekerja di alat-alat berat tapi tidak diberi helm, atau diberi helm tapi nggak layak seperti yang ada di gambar. Itu juga faktor lingkungan yang tidak mendukung, faktor lingkungan yang justru malah membahayakan bagi pekerjanya. Dampaknya apa jika terjadi kecelakaan? Jelas kerugian. Nah, kerugian dibagi menjadi dua, ada material dan non material. Kalau material jelas materi ya, materi fisik, fatality, kematian atau injury, cedera, atau kerugian finansial, membayar denda, membayar ganti rugi, membayar barang-barang yang rusak, alat-alat yang rusak dan sebagainya. Tapi juga ada kerugian non material ya, ada namanya trauma. Wah, situ saya tuliskan post traumatic syndrome, PTSD singkatannya. Jadi orang yang habis kecelakaan, ini pernah terjadi pada saya pribadi dulu, bukan saya tapi teman saya. Jadi dulu waktu masih bukan awal-awal ya, sejak kuliah sampai awal-awal kerja itu saya naik motor. Nah kebetulan satu momen itu saya sama teman saya goncengan. Saya sudah punya SIM, saya sudah dewasa, saya merasa kompeten, tapi kemudian faktor lingkungan. Jadi saya jalan santai gitu sama teman saya berdua ya, goncengan, pakai helm semua.
ada motor yang lewatin kami, dan ya biasa ugal-ugalan. Waktu itu belum marak geng-geng motor, itu belum ada, tapi dia sudah mendahului, dia sendirian gitu, ugal-ugalan nyerempet saya, bukan near miss lagi, dia sudah accident. Ini sudah terjadi kontak dengan hazard, kemudian saya dan teman saya jatuh, saya nyetir, jatuh, sepeda motor saya masih ingat, Honda Supra waktu itu, berat ya, warna hitam merah, berat, helmnya berat saja, nggak sampai pecah, kebetulan nggak lepas karena memang kita klik. Saya babras di tangan kanan, jadi jatuh ke kanan, saya babras, dan teman saya ada luka sedikit di lutut, kalau saya babras di tangan dan di kaki, dan itu menimbulkan post trauma syndrome disorder ya, baik saya maupun teman saya, sampai akhirnya 2-3 tahun saya tidak berani naik motor. Padahal saya tidak apa-apa, maksudnya saya tidak merasa melakukan kesalahan ya. Saya tidak merasa saya inkompeten. Saya punya SIM, saya dewasa, saya tahu caranya mengendarai kendaraan motor. Meskipun saat itu saya belum pernah ikut pelatihan safety driving ya. Saya safety driving waktu saya kerja di perusahaan. Itu menimbulkan post trauma, sampai sekarang SIM C saya sudah hangus. Jadi saya nggak punya SIM C, dan saya nggak mau bikin SIM C karena memang saya tidak punya keinginan untuk naik motor lagi. Apakah masih bisa? Masih bisa. Saya waktu ke rumah orang tua saya coba naik motornya adik saya, sempat diketawain oleh adik saya karena dia tahu kejadiannya. Saya wani ya, masih berani ya, saya iso masih bisa naik motor. Ya saya coba, cuman saya sendirian, saya keliling satu blok gitu, udah gitu aja, di perumahan, jadi nggak sampai keluar jalan raya. Kalau ke jalan raya mungkin saya akan berpikir 23 kali. Karena itu, supaya tidak terjadi dampak-dampak tadi, baik mulai post trauma disorder sampai fatality ya, jangan sampai ya. Karena itu ada namanya pencegahan kecelakaan ya, accident prevention. Prinsipnya adalah yang ada di gambar, dia mengadopsi dari hierarchy of control. Prinsip yang pertama adalah mengeliminasi atau mensubstitusi hazardnya. Jadi hazardnya dihilangin. Hazardnya apa? Kendaraan yang rusak, ya udah jangan dipakai. Ya. Bahayanya apa? Lagi hujan deras, jalanan licin, ya udah jangan berkendara di kondisi hujan deras atau jalanan licin. Misalnya kalian ke tempat wisata, ini arena bermainnya kok kayaknya menyeramkan ya. Misalnya roller coaster, begitu lewat kertak. Jadi muncul suara-suara yang tidak nyaman. Ya udah, hilangkan. Maksudnya hilangkan, jangan malah kamu datengin gitu loh. Atau hindari, yang kedua, hazard dan individu, hindari, jangan sampai kalian ketemu dengan faktor bahayanya. Kasih barrier di sana bisa, nggak apa nanti pakai APD. Ingat ya, APD itu tidak menghalangi terjadinya kecelakaan tetap terjadi meskipun kalian menggunakan APD. APD hanya untuk meminimalisir tingkat cederanya. Cedera pasti terjadi, tapi bisa diminimalisir dengan APD. Kemudian langkah ketiga adalah mengisolasi bahayanya. Jadi bahayanya dilindungi. Misalnya kendaraan yang rusak, ya kendaraannya jangan dipakai. Nah, itu maksudnya. Jadi saya ada 2 sepeda motor di rumah, yang satu rusak, yang satu aman, sehat kendaraannya. Ya yang pakai yang sehat, yang rusak tadi diisolasi. Diisolasi itu maksudnya ditutup, jangan dipakai gitu loh. Ditutup, jangan dipakai. Atau yang terakhir adalah proteksi pada individunya. Adanya itu sepeda motornya, ya sudah, hati-hati, jangan kenceng-kenceng, pakai helm, minggir kalau nyetir dan sebagainya. Ya, saya banyak membahas tentang kecelakaan lalu lintas karena memang banyak kasusnya. Seperti tadi di slide-slide awal ya, kasus di jalan itu masih banyak. Tidak hanya pengendara, tapi juga pengguna jalan yang lain. Orang yang lagi jalan di pinggir jalan itu kadang-kadang bisa jadi korban. Saat itulah kita akan berbicara, aku iki wis hati-hati kok yo sik kena apes. Ini hierarchy of control ya. Eliminasi, substitusi. Saya berharap kalian semua hafal di luar kepala. Bukan lupa, di luar kepala lupa, bukan.
Ini adalah konsep yang harus dipegang teguh sampai menjelang ajal. Ya, serius, kalau sudah menjelang tipis ajal ya udah, kalau muslim ya 2 kalimat syahadat ya, jangan lupa. Tapi ini harus kalian ingat, hierarchy of control. Gimana caranya mengurangi potensi cedera supaya tidak kecelakaan, mengurangi risiko kematian. Itu ada hierarchy of control. Paling efektif adalah eliminasi, dan paling rapuh, paling fragile adalah APD atau PPE, Personal Protective Equipment. Kenapa? Harusnya kalian sudah paham ya. Sudah banyak kita bahas. Baik, saya kira itu kuliah epidemiologi kecelakaan tentang ruang lingkupnya. Jadi apa-apa saja yang akan kita pelajari, apa saja yang harus kita pahami kalau mau kita melakukan studi epidemiologi, surveillance ya, pendataan, identifikasi tentang kecelakaan. Jadi kita harus tahu penyebabnya, dampaknya bisa apa saja, bagaimana kecelakaan itu bisa terjadi. Next week kita akan diskusi mengenai teori-teori penyebab kecelakaan, mulai dari yang paling sederhana sampai yang memang didesain khusus untuk investigasi kecelakaan. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.